Sudah tiba saatnya jika ada urat malu atau rasa malu dari Ustadz Juma, sudah tiba saatnya dia harus kembali fokus untuk membahas Quran dan hadis dan seluk-beluk daripada Islam. Sudah terlalu banyak video di mana Ustadz Juma mengklaim kemenangan dalam sebuah diskusi, tetapi sebenarnya membuktikan bahwa tidak ada ilmu yang ia miliki terkait dengan Alkitab. Tapi biasanya memang mereka mengklaim, klaim dan klaim. Sudah saatnya kalau tidak tahu malu, ya memang biasanya lebih kepada memasang benteng dengan cara berkoar dengan suara yang besar supaya orang bisa dikelabui tapi isinya tidak ada. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan saya minta kepada teman-teman untuk memberikan komentar yang cerdas berkaitan dengan video yang saya upload, dan terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan berita kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana Ustadz Juma bertarung untuk membela Allah Subhanahu wa taala, membela Quran dan hadis dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Sampai dia berani menafsirkan Alkitab dan memberikan kesimpulan-kesimpulan liar yang tidak sesuai konteks teks daripada Alkitab itu sendiri. Sehingga seorang murtadin teman-teman memberikan tamparan yang menohok dan membuka Quran dan hadis yang membuat sebenarnya Ustadz Juma ini malu sendiri dan cukup untuk berhenti, tidak lagi mengutak-atik Alkitab yang bukan kitabnya sendiri. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Mari kita simak terlebih dahulu secara lengkap dan kita berikan beberapa tanggapan untuk apa yang dibahas dan didiskusikan melalui video kali ini. Ini dia teman-teman videonya. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Oke, Zulkifli, memang dari dulu ya, kalau misalnya diskusi itu cuman hanya modal suara kenceng doang. Fokus kamu pasti hanya kalimat yang paling di bawah nih ya, bahwa Bapa yang mengutus aku, maka kamu mati-matian teriak-teriak yang mengatakan Yesus itu cuman utusan begitu. Hampir semuanya umat Islam itu selalu mengatakan bahwa semua utusan itu dikategorikan sebagai nabi. Kebanyakan ngarap doang sih Dul, kamu makanya nggak tahu isi kitabmu sendiri. Yuk ngaji bareng ya, dalam Quran surat 5 ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, dalam kurung Qabil. Nah loh, berarti burung gagak ini jadi nabimu dong ya Zulkifli? Jadi umat songong amat sih lo. Zulkifli, dalam Al-Quran maupun dalam Islam itu tidak ada cerita yang model seperti ini ya. Ini dalam kitab para nabi, dalam perjanjian lama. Kita baca dulu ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam Islam, bahwa firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu cuma mantra kun fayakun maka jadi.
Jadi di dalam Islam tidak ada konsep firman yang diutus, apalagi firman itu menjadi manusia. Maka sebabnya umat Islam sampai hari ini masih terus bersikeras mengatakan Yesus itu cuma utusan, padahal Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke dunia menjadi manusia itu sendiri. Kemudian lanjut, siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Islam firman itu ciptaan, Zulkifli? Yohanes 1 ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dia di sini adalah bicara tentang firman, karena yang kita baca tadi ini bicara mengenai tentang firman. Dan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa dia yang adalah firman itu sendiri. Makanya kalau Yesus melakukan segala hal mujizat, bangun, maka orang itu bangun dari matinya, bukan ngebangunin orang bobo ya. Yesus melakukan segala sesuatu mujizat yang ditunjukkan kepada manusia supaya orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Sang Bapa itu sendiri. Jadi ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat Yesus, dan sebaliknya ketika kamu melihat Yesus, maka kamu melihat Bapa. Begitu ya, ini ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebaliknya ketika ada orang yang melihat nabimu, gak mungkin melihat Tuhannya. Boro-boro Bapa ya, Muhammad itu bapaknya Abdullah. Kalau Yesus bapaknya siapa? Elohim ya, karena dia sendiri keluar dari mulutnya. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11 gitu ya. Tempat tidurnya tempat tidur manusia, tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Iya, memang dia datang ke dunia sebagai manusia, betul. Maka dia akan berbicara dan menjadi serigala. Tetapi karena tujuannya dia kepada manusia, maka wujudnya harus manusia, bahasanya pun harus manusia. Kamu sih terlanjur menjadi antikris, maka pengajarannya jelas menolak bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Tetapi dalam fakta sejarahnya mencatat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus itu nggak usah sombong, nggak usah merasa diri ini hebat ya tuh. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadamu, Zulkifli, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kau tahu Zulkifli bahwa dia melakukan mujizat itu adalah pekerjaan Bapa yang di sorga. Pekerjaannya itu mulia, bukan pekerjaannya untuk memerangi manusia seperti nabimu. Ini datanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Masya Allah. Memaksa orang harus beragama Islam. Wow. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh. Oh, maksudnya utusan yang kamu muliakan dan yang kamu anggap mulia ini seperti ini ya Zulkifli. Maka di sini saya sampaikan, kalau memang kalian memaksa bahwa setiap utusan itu adalah nabi, maka burung gagak pun bisa jadi nabi. Halo, Nabi burung gagak, apa kabarmu?
Makanya Zulkifli, lain kali ajari pengikutmu untuk mengerti kitabnya sendiri. Jangan sampai seperti yang ada dalam video ini, cuman hanya ikut-ikutan saja, kasihan deh. Atau enggak, kamu ajarin pengikutmu agar mengikuti teladan Yesus dan bukan ajaran yang ekstrim begini, Dul. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh. Gak pakai hijab berarti menentang Allah. Ngaku agama mana yang suka memaksa berhijab? Tapi saudaraku, dimanapun kalian berada, jangan takut, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Makanya Zulkifli, kitabmu itu penuh misteri, dan selama ini kalau tanpa internet itu nggak terkuak. Hampir-hampir semua orang itu tidak mengerti, main ikuti saja, seperti halnya tadi orang yang mengembala kambing ya, embe begitu doang ya. Pokoknya ayo kita masuk neraka semuanya, ayo kita semuanya masuk ke surga bidadari, ayo. Kemudian ditanya nggak ngerti apa-apa, kan kasihan. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang dipaparkan oleh Murtadin ini sebagai wujud respon terhadap keliaran Ustadz Juma dalam menafsirkan Alkitab. Sudah tiba saatnya, jika ada urat malu atau rasa malu dari Ustadz Juma, sudah tiba saatnya dia harus kembali fokus untuk membahas Quran dan hadis dan seluk-beluk daripada Islam. Sudah terlalu banyak video di mana Ustadz Juma mengklaim kemenangan dalam sebuah diskusi, tetapi sebenarnya membuktikan bahwa tidak ada ilmu yang ia miliki terkait dengan Alkitab. Tapi biasanya memang mereka mengklaim, klaim. Sudah saatnya, kalau tidak tahu malu, ya memang biasanya lebih kepada memasang benteng dengan cara berkoar dengan suara yang besar supaya orang bisa dikelabui tapi isinya tidak ada. Nah, silakan pensiun, dan kalau kamu tidak mau pensiun di ini, ya silakan kamu fokus untuk membahas dan untuk menolong umat Islam untuk bertumbuh di dalam keimanan mereka, dan berhenti untuk membahas Alkitab karena kamu tidak mengerti Alkitab. Nah, seterusnya teman-teman, apa yang dipaparkan oleh Murtadin ini, bahwa istilah utusan, dan sehingga Ustadz Juma dan polemikus muslim yang lain mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ia hanya utusan, dia sama seperti nabi-nabi lain, maka itu adalah sebuah kesimpulan yang keliru. Utusan disematkan kepada Tuhan Yesus sebagai perwalian yang pasti, perwakilan yang pasti, yang memiliki kuasa, yang memiliki hak, bahwa dia datang adalah wakil daripada Allah itu sendiri ke dunia. Jadi ketika disematkan utusan untuk dia, bukan berarti itu sama dengan istilah yang digunakan umat muslim terhadap Rasul atau baginda Nabi Muhammad SAW, utusan untuk Islam. Jadi penilaian paksaan yang disampaikan oleh para polemikus muslim secara khusus Ustadz Juma, bahwa mereka menyimpulkan dan apalagi itu mengambil dari Alkitab dan melepaskan konteks teksnya, itu begitu liar dan tidak
pada tempatnya, teman-teman. Nah, mereka ini memakai cara ilmu tafsir Quran untuk menafsirkan Alkitab. Itu jelas keliru dan tidak dapat disamakan. Untuk menafsirkan Alkitab, kita perlu ilmu hermeneutik yang baik, benar, dan seluk-beluk bagaimana cara menafsirkan yang benar. Nah, tapi Juma tidak mengerti sampai di situ. Termasuk hal yang paling sederhana dalam ilmu hermeneutik dan dalam menafsirkan Alkitab, kita harus bisa membaca keseluruhan teks satu perikop dan juga bisa melihat konteksnya itu, konteks dekat dan jauhnya yang berhubungan dengan teks yang ditulis. Jadi itu tidak terpisah satu persatu seperti Quran yang mereka tafsirkan atau yang mereka miliki. Jadi cara prinsip penafsiran kitab dan Quran itu berbeda, ya. Berbeda jauh. Kita tidak bisa melepaskan comot langsung tafsirkan seenaknya sendiri. Padahal di ayat sebelum dan sesudahnya atau konteks jauhnya pun dapat berhubungan yang memiliki benang merah untuk menjelaskan teks itu. Beda dengan Quran, kan? Jadi apa yang menjadi standar penilaian atau penafsiran daripada polemikus muslim, khususnya Zuma, itu pun terjebak dipakainya untuk menafsirkan Alkitab, dan itu keliru. Nah, selanjutnya biasakanlah untuk membahas Alkitab dan juga hadismu, ya. Kamu belum tentu paham semua hadis dan bagaimana konteksnya itu ketika ditulis, ya. Kamu juga mungkin belum tahu sedetail mungkin siapa yang dibicarakan dalam Quran, tapi kamu terlalu sibuk mengurusi Alkitab orang Kristen yang tidak kamu imani dan tidak kamu pahami sama sekali. Kamu hanya pamer sebuah kebodohan dan mempertontonkan itu di hadapan banyak orang dan di hadapan para viewersmu. Dan mereka sangat bangga dan berkata, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Ustaz Juma jagoan, tak pernah kalah, bla bla bla. Itu hanya sebuah halusinasi daripada pengikutmu yang melihat bahwa kamu seolah-olah pintar karena besar suaramu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kamu kena skak lah daripada murtadin ini, karena apa yang kamu tafsirkan, menyebut Tuhan, menyebut Yesus bukan Tuhan dan segala macam itu, stop. Karena bagi kami Yesus Tuhan, bukan karena kami yang mengakui, tapi karena malaikat juga berkata demikian. Tetapi bukan karena itu juga, tapi karena Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, fil badi kanal kalimatu kana indallah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, nuzul, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi kamu tidak memahami itu. Nah, semoga kamu dapat menyadari kesalahan-kesalahanmu dan tidak mengulangi, dan kamu berhenti membahas Alkitab. Fokus aja kepada Quran dan hadismu, dan kepada junjunganmu, kelakuannya, moralnya, sifatnya, fokus aja. Dan mungkin kalau kamu bisa tiru sesuka hatimu, ya. Nah, sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share di media teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.